Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi biiznihi wa qad nadana. Labbaik ya man dalana wa hadana. Shalla alaika bari'uka alladzi bika ya muhasyafa muhassana muhazzana. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan selalu atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan juga kita patut bersyukur karena dari jutaan umat muslim yang ada di dunia ini, kita juga masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul 7 keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan disebut Syahrul Azim atau bulan yang mulia, karena begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan pada bulan ini. Ada kemuliaan dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan ini. Ada kemuliaan dengan dihadirkannya malam Lailatul Qadri, yakni malam yang begitu mulia, paling mulianya malam pada bulan ini. Dan ampunan Allah yang begitu besar dibukakannya untuk kita hamba-hambanya. Karena begitu banyaknya kemuliaan-kemuliaan itu, maka bulan ini disebut Syahrul Azim atau bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Maghfirah atau bulan yang penuh keberkahan. Mengapa disebut bulan yang penuh keberkahan? Karena seperti yang dikatakan oleh Nabi, bahwasannya setiap amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kemaksiatan dan keburukan, Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakan dosanya. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita hambanya, di mana untuk urusan pahala Allah selalu sering memberikan diskon, melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan justru untuk urusan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka memberikan diskon, perlipat gandaan atas dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah atau bulan yang penuh ampunan. Mengapa? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebanyak-banyaknya ampunan bagi siapa saja hamba-hambanya yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga berkata dari salah satu hadisnya, pada bulan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Nabi juga berkata bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min kulli dzambi. Siapa yang pada bulan Ramadan berdiri untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan disebut juga Syahrus Siyam atau bulan puasa. Mengapa? Karena pada bulan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari puasa. Tidak hanya hikmah batin seperti yang dikatakan oleh para ulama. Di balik perut yang lapar ada kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga ada hikmah-hikmah yang bersifat lahiriah. Misalnya dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah
yang bisa kita dapatkan dari berpuasa. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan disebut juga Syahrus Sabar atau bulan kesabaran. Karena pada bulan ini kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam segala hal yang menimpa kita. Sabar dalam berpuasa, sabar ketika orang memperolok kita untuk tidak marah. Orang biasanya susah sabar ketika sedang lapar. Namun justru sebaliknya, pada bulan Ramadan ini Allah uji kita, Allah buat kita sabar. Apa kita bisa sabar atau tidak? Karena begitu banyaknya keagungan dan kemuliaan bagi kesabaran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan para nabi dan para rasul diangkat menjadi pemimpin karena kesabaran mereka. Bani Israel dimuliakan oleh Allah karena kesabaran mereka. Bahkan Allah katakan juga, kesabaran bisa melipat gandakan pahala. Salat dengan sabar, pahala salat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Musawwah atau bulan santunan. Karena pada bulan ini kita berlomba-lomba untuk menyantuni mereka yang berkekurangan. Kita bisa mengetahui dari hadis Nabi bahwasannya Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Tetapi ketika di bulan Ramadan, Nabi berkali-kali lipat menjadi orang yang dermawan dibanding bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup kita, guidance book kita. Kita hidup akan seperti apa, kita hidup di dunia akan menjadi seperti apa, agar juga sukses di akhirat. Itu dia 7 keutamaan dari bulan suci Ramadan, di mana sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan yang tersimpan di bulan suci Ramadan. Untuk itu, kita sebagai muslim jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita agar kita bisa meraih tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.